Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah beliau berkata insyaallah lah. Ini salah satu hamba Allah yang masuk dalam kategori pelajaran kita yang semalam, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minin dha'if. Salah seorang yang keimanannya kuat sekalipun sidin bebinian. Siapa orangnya? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa. Ini yang bujur-bujur mukmin qawi, orang yang beriman yang kuat. Itu ketika di waktu baikot. Ingatkah kisahnya Sayyidina Muhammad ketika di baikot? Itu berapa daripada sahabat Sayyidina Muhammad yang makan dedaunan sampai awak tuh hijau? Kenapa? Perjanjiannya kada boleh menikahi bubuhannya. Itu bubuhan Bani Hashim lawan Bani Abdul Muttalib di baikot, kada boleh mengawini daripada kabilah Quraisy yang lain. Baru pulang kada boleh menukar lawan bubuhannya, dan bubuhannya kada boleh menukar lawan bubuhannya juga. Bubuhan Bani Quraisy lagi kelaparan. Ada kau berjualan, kada kau menukar. Itu baikotnya itu selama berapa? Itu orang yang kuat sekalipun bubuhannya kelaparan. Banyak ketika itu sahabat Sayyidina Muhammad itu garing, lemah. Berapa gerang? Sehari, 2 hari kada dimusuhi orang? Sebulan? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Kuat lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan seorang beriman itu ada di dalam diri Sayyidina Muhammad. Orang itu kuat amunnya ikut ajaran Sayyidina Muhammad. Biar orangnya kekar tapi kada sabar, sedangkan sabar itu adalah ajaran Sayyidina Muhammad, inya kada kuat. Jadi Sayyidina Muhammad laisa syadidu bisur'ah. Lain orang yang hebat itu amunnya bakalahi manang. Kalau amunnya bakalahi manang terus pokoknya pakai apa aja orang tantangnya tangan kosong jadinya menang terus. Itu kayak yang kuat kada jadi Sayyidina Muhammad. Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu jadi Sayyidina Muhammad ini, ajaran Sayyidina Muhammad ini yang kuat. Apa jadi Sayyidina Muhammad? Amunnya lagi sangit inya kau menahani, itu yang kuat jadi Sayyidina Muhammad. Sabar ngarannya. Orang yang sabar lawan bini kuat. Sabar lawan laki kuat. Sabar lawan anak kuat. Sabar lawan makhluk Allah kuat. Orang yang sabar kenapa jadi kuat? Karena anjuran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nih Sayyidah Khadijah, Abi Thalib pulang. Kita yakinilah Abi Thalib itu muslim, dan itu dikarang oleh sebagian ulama binajati Abi Thalib karena keselamatannya dunia akhirat untuk Abi Thalib dengan dalil-dalilnya. Hendak ke rumah panjang pembahasannya. Yang jelas kita mau empati pendapat yang mana pamannya Sayyidina Muhammad, Abi Thalib itu masuk ke dalam syurganya Allah. Biar aja orang berpendapat Abi Thalib kada mengucapkan syahadat ya. Kada biar aja. Tapi ada yang menyambutkan bahwasanya ulama, banyak daripada ulama, salah satunya Imam Suyuti yang menyambut bahwasanya binajati Abi Thalib, selamatnya Abi Thalib. Kita menempati yang itu aja. Jadi aman. Kenapa gerang? Ini di waktu 3 tahun Sayyidah Khadijah kuat lawan baginda Muhammad. Batu pulang Bani Hashim kuat lawan Sayyidina Muhammad. Bani Abdul Muttalib kuat lawan Sayyidina Muhammad. Abi Thalibnya paman Sidin itu kuat, padahal umur beliau ketika itu 80 tahunan. 3 tahun pian bayangkan kada boleh nukar barang lawan bubuhannya. Makanya jadi kisahkan sampai sahabat itu warna kulit bubuhannya tuh hijau. Kadanya berubah jadi Hulk itu. Pokoknya yang film itu kadanya. Hijau ini kenapa gerang? Karena kelaparan yang dimakan, dedaunan aja lagi kada ada baras kayak apa, kada ada gandum, kada boleh nukar lawan bubuhannya, dan itu dipajang di dalam Ka'bah, dibaikot Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Sayyidina itu tetap tetap beliau menjalankan perintah Allah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi cobaan itu mulai Sayyidina Muhammad. Kenapa gerang jadi anak membaikot supaya bubuhan Bani Hashim lawan Bani Abdul Muttalib menyerahkan Sayyidina Muhammad. Kami kada hendak, kami sayang lawan Sayyidina Muhammad. Anak diserahkan, anak dibunuh bubuhannya. Kenapa gerang? Ini bahaya nih orang ini, karena
hancurkan agama kita, tapi kadang mau Allah menjaga Sayyidina Muhammad. Akhirnya kisah apa? Karena Allah Taala melihat kesungguhan mabuhan sahabat, akhirnya kemarau. Ketika itu kemarau, Allah Taala beri cobaan ahli Mekah. Ada yang memahami mabuhan ahli Mekah, bah ini gara-gara kita jahat nang bolim nang mabuhan Bani Hashim Abdul Muthalib nang kene, kasihan mabuhannya kelaparan 3 tahun sudah kita boikot kayak apa ini. Akhirnya kemarau yang berpanjangan. Akhirnya berkumpul. Dah nang ini jajar Abu Jahal. Mabuhan Abu Jahal ini mau bener lah. Bahasa kita Abu Bungul. Abahnya orang Bungul ya tarah. Sampai ini pian di daerah yang di sana terbunuh Sayyidina yang terbunuh Abu Jahal itu berbau harok. Ketika hendak disembelih itu nah. Ketika hendak disembelih jangan nyapang la ilaha illallah, jangan nyapang aku nak bersaksi Sayyidina Muhammad itu adalah nabi. Kada waktu hendak disembelih nah pajar kata-katanya kata-kata Abu Jahal yang namanya Abu Bungul tadi lah hendak disembelih padahakan sebelum ikam menyayat nih leherku, padahakan aku musuh Sayyidina, aku musuh Muhammad di dunia dan di akhirat. Mana kayak apa ini? Makanya jadi Sayyidina Muhammad, Fir'aun ummati asyad min Fir'aun Musa. Fir'aun umatku itu lebih lagi jahat daripada Fir'aun. Itu ketika hendak tenggelam ini, aku beriman lawan yang dibawa Nabi Musa ini kada hendak mati sudah. Aku musuh Muhammad di dunia dan di akhirat. Padahal kan lawan Muhammad. Sembelih. Ya Abu Jahal nih. Udah nak ini aja perjanjiannya. Amunnya perjanjian yang di dalam Ka'bah itu masih ada, tadi dimakan samud karena aku percaya jar Abi Thalib lawan apa? Lawan nih. Kemanakan gue nih? Jar'inya perjanjian itu sudah dimakan rayap. Dimakan rayap sudah. Ayo jar Abu Jahal, amunnya emang dimakan rayap. Sudah berhenti boikot. Tapi amunnya itu masih utuh perjanjian itu, yang surat boikot tadi, serahkan Muhammad lawan kami. Tapi Abi Thalib sudah dapat kabar daripada Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad kada berdusta orangnya. Dibuka, ternyata bujur. Perjanjian yang kertas tadi dimakan rayap, tinggal tulisannya dengan nama Allah aja lagi yang ada tulisannya. Akhirnya pada zaman itu disudahkan boikot daripada Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Tapi 3 tahun ini orang yang kuat, al-mu'minul qawi. 3 tahun lapar. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ini Sayyidah Khadijah ada lawas imbahnya itu, Sayyidah Khadijah dan Abi Thalib meninggal dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan itu timbul daripada ilmu baginda Muhammad. Kekuatan itu ketika orang bisa tawadhu di hadapan Allah, bukan orang yang ketika orang itu takabur di hadapan Allah. Contoh, tancap sudah kisah ini, tapi ini pas pulang momennya. Sayyidina Ibrahim bin Adham, tampar ulang sekali. Sombong enggak? Padahal dia mendapat kelahi ayu jaya Allah lah Ibrahim bin Adham. Mesti berdoa, ya Allah, mati orang tuh. Orang ini mustajab doa. Ibrahim bin Adham. Tapi kekuatan beliau di mana? Kekuatan beliau ketika beliau ditampar, tahan sidin mendoakan mudahan masuk surga. Ada karena itu kekuatannya. Ini mukmin yang kuat nah. Ibrahim bin Adham tampar pulang sekali, diam aja sih din. Kalau pang hatinya mukul bener bangsat ini ada. Tampar pulang yang ketiga. Menjauh orang sudah 3 kali dah nih orang nih. Ini kada membalas. Kalau pang imbah tampar tangkis sipak orangnya lah. Ada. Tampar datang orang itu. Soalnya singkat cerita tahu bahwasanya asalnya kada tahu menampar. Tahu bahwasanya Ibrahim bin Adham. Takutan kalau pindah ketulahan mendatangi ulun minta ampun, minta maaf, pelan-pian. Nanti orang mukmin yang kuat adalah orang yang gampang memaafkan orang. Orang mukmin yang kuat tuh orang yang gampang mengampuni kesalahan umat Sayyidina Muhammad. Sekalipun itu yang berbau dengan kepribadiannya, biar kayak apakah ampuni aja. Ada sekedar mengampuni, doakan. Amunnya datang bang, terima aja. Bawanya makanan apakah? Bawanya makan barinya duit 10 juta ampi hamnya menyambati. Ngono lah.
Itu. Aku jadinya sidin adalah orang yang kuatnya, orang yang mukmin yang kuat yang dimaksud di dalam hadis ini nak bergerang. Aku belum lagi sampai tangan ikam ke pipiku nih, aku sudah mendoakan ikam mudahan ikam masuk ke dalam surganya Allah. Ini kuat benar imannya nih. Tamparan yang kedua, Bang, kalau pas sakit sudah nih sekali ditampar, sekali tampar itu sakit Kada percaya pentes lah tampar aja. Mentes tampar dulu. Yang kedua, yang kedua ini bisa biru sudah sakuleh. Nah yang kedua belum sampai lagi pukulan yang kedua aja sini aku sudah mendoakan ikam masuk surga, dan tamparan yang ketiga maka itu aku doakan mudahan ikam masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa Jasidin? Kalau Bang Sidin sombong pulang mbahnya toh, ada di situ letaknya itu kada di situ letaknya ketika Sidin menyambat di mana? Ketika Sidin menyambat pantas ikam memukul muha yang rancak maksiat kepada Allah. Ketawaduannya pulang. Ini kita hanya disambati orang, ikam nih. Apakah disambati orang? Ikam nih kayak itu misalnya. Biar aja. Nah, pegarang orang menyambati kita terlalu banyak maksiat kepada Allah. Semakin banyak orang menyambati kita, semakin kuat hati kita ini banyak benar di situ dosa. Mudahan Allah ampuni dosa kita. Nah, itu. Makanya sebagian orang ahlillah pujian itu sebagai bala. Pujian itu bala bagi bubuhannya. Sambatan tuh Bang, cacian tuh Bang, dimurkai orang Bang, ada diketujui orang, disambati orang macam-macam, itu nikmat. Jadi bubuhan anak murid, itu sudah tahu, sudah paham. Oh, amunnya guruku disambati itu nikmat kan sih, alhamdulillah. Baiki orangnya, jangan malah disangiti orangnya yang menyambati itu, jangan. Dibaiki kenapa? Garang itunya memberi nikmat daripada Allah. Makanya Jar Habib daripada keluarga Al-Aidarus, ketika kami dipuji itu sama nang kayak mencongkel mata aku di sini. Itu perasaan Sidin. Yang memuji kami itu kayak menampar. Siapa yang mencium tangan kami itu sama kayak mencongkel mata aja Sidin. Ayo, mencongkel mata, dicium tangan. Kenapa gerang takutan kalau pindah takabur? Dipuji himung, dihina sangit, tepaling. Orang dihina, ini akan menyakiti juga lah. Dihina kalau Bang bah dihina keluar darah misalnya kada jual lah. Kalau Bang bah dihina kena sayat-sayat awak kada jual lah. Bah dihina orang mai kami bungol benar. Mai kami kada pintar lalu biar aja alhamdulillah terserah awak kada pintar. Mbah dipuji orang Bang, ya Allah, am dipuji, kembali akan pulang. Am dipuji, ucapakan alhamdulillah. Kenapa garang segala puji hanya milik Allah. Al-mu'min qawi. Ini bebuhan pendakwah. Ada ini kisahnya Fiqah. Diludahi orang, kita Bang adalah diludahi orang saudara. Sudah kalau lah. Diludahi. Nanti kayak apa iman yang kuat? Nya kada setarik dakwahnya, kurus saja orangnya. Diludahi orang, tapi di sisi Allah hanya mukmin yang kuat. Kenapa? Nah, diludahi di muha diludahi. Terima kasih. Aku mau ambil berkat ikam, mudah-mudahan dengan berkat ikam aku dijaga jasad aku daripada api neraka. Adalah orang-orang kayak itulah. Itu iman yang kuat apa itu tak? Itu yang diajarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berataan tadi ambilannya dari mana garang? Kekuatan daripada kehebatan Sayyidina Muhammad, bukan kehebatan siapa-siapa. Kalau kan kita hebat kita kau tawadu, ada yang hebat itu Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang kuat itu Sayyidina Muhammad, yang hebat itu Sayyidina Muhammad. Kita nih Bang, kita nih berkat daripada kekuatan Sayyidina Muhammad. Kita nih Bang berkat kehebatan daripada Sayyidina Muhammad. Ada napa-napanya kita ini. Di dalam Sirah An-Nabawi itu disebutkan. Di Sirah An-Nabawi, dalam kitab Sirah An-Nabawi
Itu ada orang fakir miskin yang buta. Apa ngaranya itu tunanetra? Tunanetra itu kan buta. Di zaman Sayyidina Muhammad, ini ambilan bubuhannya nah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melajari Sayyidina Muhammad, melajari umat supaya yang mukmin yang kuat itu nangka ini jadi Sayyidina Muhammad, bukan harap bakalahi kada. Ini sudah rancak, sudah mendengar kisah ini, pasti rancak benar sudah. Ini dalam kitab Sirah Nabawi disebutkan itu kisah itulah. Pada sembarangan ini bujur kisahnya. Jadi Sayyidina Muhammad itu setiap hari ketujuh mendatangi orang buta tadi, memberi makan. Maka orang yang buta nih, kurang ajar benar menyambat di Sayyidina Muhammad. Pokoknya siapa yang mendapat ini kisahkan Sayyidina Muhammad tuh kayak ini, kada bagus tuh kami sambatinya. Sampai detik ketika Sayyidina Muhammad hendak menyuapinya, kada tahu yang menyuapinya ini siapa. Sampai detik Nabi itu hendak menyuapi, ikam ini siapa? Ikam ini tahu lah lawan Muhammad ya. Muhammad tuh kayak ini. Dihinanya di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina di hadapan orang yang menyuapinya. Mau kita jangankan buta, orang telah menyambati kita telah berbuat baik lawan orang, padahal berbuat baiknya itu kada ikhlas kada juga. Lalu disambati orang, baik kami kada ikhlas nyangit tau kita nang itu. Ini Sayyidina Muhammad yang hendak menyuapi, dihinanya. Senyum aja Sayyidina Muhammad, orangnya kada tahu juga. Datang. Sekalinya datang waktu wafatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkat cerita aja lah, akhirnya mungkin dapat wasiat dari baginda Muhammad. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan gawian Sayyidina Muhammad. Langkahnya aja sudah tahunya, ini langkahnya lain nih. Langkahnya aja lain. Mbah itu pulang, ini kan mengetahuinya dengan yang ini tadi. Harumnya lain. Sayyidina Muhammad paluhnya bau harum. Mbah itu pulang waktu menyuapi, hendak menyuapi, ikam ini siapa? Ikam ini lain orang yang rancak memberi aku makan. Kenapa jadi ikam tahu? Baunya lain. Sayyidina yang menyuapi aku yang dahulu tuh jadi aku tahu jadi lain. Inya itu dihalusakannya dulu, hanya disuapakannya. Ikam ini kan dihalusakan. Aku kada begigi, bahasanya mudahnya kayak itu. Kalau lah kada begigi rupanya Tuhan orangnya nah. Kami langsung suapi aja amunnya orang yang terdahulu tuh nih, on dihalusakan dulu hanya disuapi. Kami siapa? Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ikam tahukah aku ini khalifah daripada yang menyuapi ikam. Aku ini Sayyidina, aku ini adalah Abu Bakar yang rancak menyuapi ikam setiap hari. Itu adalah orangnya yang ikam sambati, iya Sayyidina Muhammad. Takajud orang tadi, takajud. Yang ada tahu. Akhirnya di hadapan Sayyidina Abu Bakar keingatan Rasulullah kayak Pak akhlak baginda Muhammad. Lihat di hadapan Sayyidina disambati, tetap aja memberi makan setiap hari. Dihalusakan Sayyidina. Aku aja Rasulullah siapa? Rasulullah mendatangi, jangan yang wah inilah yang paling tinggi jabatannya kita wah ini, datangi ke orang miskin nah suapi. Itu Rasulullah nyuapi, disuapi Sidin. Akhirnya imbah mendengar bahwasanya itu adalah baginda Muhammad, inya bertaubat dan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini orang yang kuat, al-mu'minul qawi. Ya Allah, mudah-mudahan iman kita kuat insyaallah lah. Iman kuat dengan adanya ilmu baginda Muhammad, iman kuat dengan adanya akhlak baginda Muhammad, iman kuat dengan ajaran Sayyidina Muhammad. Berarti yang bujur-bujur kuat adalah Sayyidina Muhammad. Kita berkat kekuatan Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pantas saja kalau lamanya kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Siapa yang mengaku umat Sayyidina Muhammad, jangan koler membaca salawat kepada baginda Muhammad. Kisah terakhir ini disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, disebutkan juga dalam kitab Al-Minhajus Sawi, di dalam disebutkan juga dalam kitab Kalamnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Jadi ketika itu Sayyidina Ali berperang. Ini mendengar kisah rame, buahnya tagetan mendengar kisah rame lah kisah. Tapi kisahnya kada keluar daripada pelajaran kita nih.
Inda dzikri sholihin tanzilur rahmat. Kita mengisahkan orang-orang yang ketika disebutkan namanya turun rahmat Allah. Apalagi yang disebutkan adalah Sayyidina Muhammad. Nih, imannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kuat kadanya masalah imannya aja. Tapi nih, jasmani Sayyidina Ali itu kuat. Lawang itu di peperangan yang kau angkat itu berapa iku? Orang 16 iku mungkin kada kau angkat lagi Sayyidina Ali sebuting tangan aja angkat. Saking kuatnya Sayyidina Ali nih. Makanya menyebut habaib itu ada yang kuat itu dasar ada keturunan tak. Habaib yang kuat benar tuh, iya tak. Jadi Sayyidina Ali ketika itu berperang. Kalinya ada orang ini sudah kalah, hendak ditimpas oleh Sayyidina Ali. Inilah main timpas inilah. Ini perang melawan orang kafir. Pas hendak ditimpas, sekalinya beludah orang tadi di muha Sayyidina Ali. Kamunya kita itu kayak apa? Kamu kita itulah bakalahi. Sangit-sangitnya tuh ludahinnya. Wah, bisa dilincah ya insyaallah. Ini bah diludahi Sayyidina Ali. Jar Sayyidina ajar apa yang orang kafir diludahinya. Hendak menimpas diludahi. Kembali kada jadi Sayyidina Ali hendak menimpas. Ditakoni sahabat Sayyidina Ali, mumpung ini kenapa jadi kada jadi? Aku tadi hendak menimpas di Sayyidina Ali, sekalinya orangnya beludah di muka aku takutan. Iman aku tuh bandir. Aku takutan kalau pina pas aku hendak menimpas itu aku hanya karena nafsu aku aja, karena aku sangit muka aku diludahi. Aku jadi memakai pedang baginda Muhammad. Aku kada hendak memakai pedang baginda Muhammad kecuali di jalan Sayyidina Muhammad. Kecuali ikhlas karena Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun aku timpas inya itu karena hawa nafsu, karena aku sangit muha aku diludah. Ya aku kada mau, aku perang karena hendak menghiburakan hati baginda Muhammad. Nah itu juga kita berdakwah di jalan Allah tuh jangan lemah, kuat. Kekuatan kita di mana? Kekuatan kita mengumpati babuhan sahabat dan babuhan baginda dan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun kita sangit lawan orang, misalnya orang telah menyambati kita, lalu kita sangit lawan inya, sangitnya kenapa? Karena kita disambati. Jangan. Kalau kamu ibahnya menyambati kita, lalu kita sambati juga, karena bagaimana kita berdakwah kada karena nafsu, kada karena diri kita, kita berdakwah untuk ajaran Sayyidina Muhammad. Jalan Sayyidina Muhammad. Akhirnya orang tadi itu mendengar nangka itu, akhirnya mengucapkan kalimat syahadat. Itu akhlak. Akhlak yang kuat berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyamun kita beda lah. Coba ludahi aja. Ada bataha tuh, Bang, 2 buting parang tak keluar. Kada sebuting parang aja lagi sudah. Ini kada jadi aku kada hendak karena aku lagi emosi jadi Sayyidina Ali. Aku kada hendak pedang baginda Muhammad. Ini amanah. Makanya ilmu baginda Muhammad jangan sampai dibawa gasan hawa nafsu. Akhlak baginda Muhammad jangan dibawa gasan hawa nafsu kita, jangan. Bawa juga gasan Sayyidina Muhammad. Aku pedang Sayyidina Muhammad kada hendak kecuali aku tebas untuk jalan Allah dan jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang diajarkan, dan kisah ini ulun mancak bana berpuluh kali mungkin mendengar kisah ini daripada guruan kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sidin melajari kayak orang-orang yang kuat dalam berdakwah melalui ajaran Sayyidina Muhammad. Kita habiskan sampai itulah membaca sedikit. Kita habiskan inilah termasuk orang yang kuat adalah orang yang kada menunda-nunda. Jakanya esok aja. Kena aja nih andai kata nih nah. Qalal musannif ini sedikit aja kita baca. Aku katakan karena perkataan andai kata jakanya aku sugih, aku bersedekah. Itu kada kuat ngarannya lemah, ngarannya orang neta. Jakannya aku dapat rezeki, aku bersedekah. Jakannya ini andai kata nih. Kebanyakan tidak diucapkan kecuali oleh orang-orang yang tidak berdaya dan malas. Andai kata, aku sugih, andai kata, aku nyaman, andai kata, aku dapat rezeki, andai kata. Ini Sayyidah Khadijah kada orang yang kuat imannya sudah. Kada andai kata lagi sudah gasan baginda Muhammad di jalan Allah. Ia lewatkan hal-hal yang baik ketika mampu. Andai kata jar aku ada bisi, ada kesehatan lagi, kena aku hendak ini diberi Allah Taala kesehatan, koler pulang kena tak. Ini nah.
Andai kata nih, hal-hal yang baik ketika mampu melakukannya lantaran ketidakmampuan dan kemalasannya atau mengandalkan dia kekuatan dan usahanya. Nah, itu dah. Mengandalkan usaha dan kekuatan, jakanya unda kuat. Andai kata aku kuat, aku kena membantu. Andai aku ada bisi usaha, aku membantu. Nah, itulah. Ia mengira selamat dengan kehati-hatiannya atau perhatiannya dari apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Yang Allah kehendaki daripada inya itu adalah berbuat baik. Jangan mahadang sugih hendak berbuat baik. Jangan mahadang sehat amun hendak ketika hendak berbuat baik. Jangan sampai kita mahadang waktu kita kosong hendak berbuat baik ketika ada kebaikan gawi. Ada kebaikan gawi, ada kesempatan melihat tasbih, ambil tasbih, baca salawat sekali barang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada kebaikan pulang, ini ada orang di luar minta-minta, ada duit di kantong. Jangan mahdang sugih. Bari sedikit sedekahkan. Wujudan tok pian berterima kasih lawan orang tua, terima kasih banyaklah. Mungkin gara-gara ini kita masuk ke dalam surganya Allah. Jangan mahadang-hadang. Ada majelis belum jadi lagi. Ya mudah-mudahan cepat jadi insyaallah lah. Ia mengira selamat dengan kehati-hatian. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadarun min qadarin. Itu apa barisnya dah? Min? Yang hanyar. Min? Qadir kalau lah bertasdid kah? Itu yang bujurnya min qadarin. Min qadarin. Min qadarin. Qadar bertasdid kededa. Itu yang asli, yang di sinilah la yughni hadarun min qadira yalah. Kada min qadarin. Qofnya baris di atas, dalnya baris di atas, ra-nya baris 2 di bawah. Min qadarin. Lain man qaddira. Nah, apa artinya? Artinya tidaklah berguna kewaspadaan orang yang menerima takdir. Itulah. Inilah aku mah hadang takdir aja. Mungkin takdir aku kena esok aku bersedekah, hadangi. Ada mau, Bang. Keluarkan duit. Itu Bang takdir kita sudah. Maka renungkanlah dan pikirkanlah hal itu dengan sebenar-benarnya karena mengandung makna yang agung dan di bawahnya terdapat pengetahuan yang banyak dan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan berakhir. Mudah-mudahan akhir kita bagus berataan insyaallah lah. Mudah-mudahan akhir kita berataan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghimungkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 menit lagi selamat. Majlisan nih biasa 2 jam ada bapak. Ben guru bangil kita hauli nih. Guru bangil temennya bermajlisan kan. Sekali majelis itu ada 2 jam. Ayo. Engka ada 2 jam, bahanu ada juga bahanu 3 jam. Orang kan 7 lawan ilmu tuh kayak itu. Kita tes ke malam deh. 3 jam lah. Wah, aku bulikan sekolah. Belum makan lagi gereja. Siapakan kopi jadi. Tapi mudah-mudahan yang sedikit insyaallah berberkah. Nya banyak tapi mengguru nom. Imbanya kada hadir lagi, ngawas badar aja. Ada berberkah karena itu. Nah ini sedikit kita karena malam hari Rabu ini kena hari Rabu terakhir bulan Safar. Jadi di dalam kitab Kanzun Nazah wa Surur ini disebutkan beberapa faidah. قال العلامة الشيخ الديربي في مجربات فائدة ذكر بعض العارفين menyebutkan sebagian arifin min ahli al-kasyaf wa tamkin daripada bubuhan para aulia Allah yang ahli kasyaf, yang bubuhannya itu kasyaf, annahu yanzil bi kulli sanah 300,000 baliyah wa 20,000 min al-baliyat. Setiap tahun itu ada turun bala
320.000. Wah, 320.000 bala yang turun. Ke 300, ada 320 aja bang, ribunya ada ya. Wa kullu dzalika fi yaumil arbiyal akhir, dan itu terjadinya jar bebuhan para ahlillah, bebuhan para aulia Allah itu terjadinya, kebanyakannya terjadinya di hari Rabu akhir ya. Hari Rabu ini nah itu turun bala banyak benar. Di bulan Safar nih banyak yang gegaringan, banyak yang kecelakaan. Tapi kita kada bolehlah tafaul, kan tetap kita bertafaul bahwasanya setiap bulan itu bagus. Tapi ini pandangan bebuhan para ahlillah melihat di bulan Safar ini. Tapi yang amunnya kita hendak juga, kenapa? Karena bagusnya itu dari sisi lain. Bagusnya ketika ada syariat bahwasanya atau ada bebuhan para ahlillah menyambatkan kayak ini, memicu kita supaya di setiap bulan Safar kita meningkatkan ibadah kepada Allah nih. Itu bagusnya. Artinya bulan Safar untuk beribadah. Salah satu ibadahnya itu adalah bersedekah. Karena begarang sedekah itu menolak as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Jadi insyaallah kita malam Rabu yang kada haur. Malam Rabu kita di sini acara. Malam Rabu imbah maghrib. Imbah maghrib inilah imbah maghrib karena kita membaca Yasin, dan imbahnya sampai di ayat salamun qaulan mir rabbir rahim. Maka itu kita dianjurkan mengulang-ulangnya sebanyak berapa kali? 313 kali. Jadi kena imbah maghrib, imbah sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah maghrib, imbah itu kita sembahyang taubat, imbah sembahyang taubat kita sembahyang hajat. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala, berataanlah. Ya, imbah itu kita membaca Yasin sampai di ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, kita ulang-ulangi sampai 313. Nah, itulah. Dan imbahnya mungkin tuntung sampai Isya kena itulah. Sampai Isya jam 9. Rencana ulun tuh di rumah ulun bang, tapi kesian ngalih bebuan ahli khidmah mengangkut-angkuti barang. Dilanggar sini aja sudah. Siapa yang hendak aja nih? Apa malam Rabu nih toh? Yang ada begawi lah, yang ada begawi. Kalau bang santai aja di rumah aja, majlisan aja kita. Bapak jam 9 kita membaca burda. Bahancap aja. Bahancap. Mungkin sebuting lagu aja. Anda keliling ketia, kalau pina orangnya kadadaan. Udah di sini aja sudah. Kita niatakan kesan kampung kita berataan. Itu di Pasir Putih tuh keliling tuh burda keliling kan. Kena abut apa baik kita yang khusyuk aja di sini kita baca burda, membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Jadi jam 9 bawa makan dulu. Kena lapar ngali baca burda. Bawa makan dulu. Imbah tu kena jam 9 kita baca burda. Jam 9. Insyaallah jam 9 kita membaca burda. Lalu amalan di harinya, isuknya bagus, isuknya siang harinya di sini man shalla fi dzalikal yaum 4 rakaat. Siapa yang sembahyang 4 rakaat. Bagusnya sembahyang duha. Waktu hari Rabunya tuh sembahyang 4 rakaat, sembahyang sunat duha. Rakaat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Rakaat yang pertama itu membaca inna a'tainakal kautsar itu 17 kali. Inna a'tainakal kautsar. Nah itu stumat ajan itu inna a'taina, jangan inna a'taina aja lah. Tuntungakan 3 ini handap aja nih. Kena ulun tulisakan malam Rabu dibagi. Malam Rabu maghrib itu kena dibagi. Apa gerang yang dianjurkan itulah. Ini kena ulun tulis juga kena. Ini untuk menyampaikan aja kalau pina kada hadir kena malam Rabu.
17 kali inna a'tainakal kautsar, surat Ikhlas 5 kali, membaca a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Nah, itu sebut sekali rakaat. Kena rakaat yang kedua, nah itu pulang 17 kali inna a'taina, qul huwallahu 5 kali, membaca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas sekali-sekali. Nah, digawi 4 rakaat. Ya, sebenarnya yang duha tadi 2 rakaat sama aja juga. Ada punya sembahyang duha 2 rakaat. Kalau sekali salam, kita yang dianjurkan Sayyidina Muhammad aja. Ini gak ada hadisnya, tapi ini anjuran daripada orang saleh. Tapi kita masukkan di sembahyang duha aja. Nah, jadi aman. Karena sembahyang duha itu dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad. Tapi surahnya ini sah aja. Surahnya inna a'tainakal kautsar sama aja. Fadilahnya yang penting sembahyang 4 rakaat. Di sini gak ada disampaikan sekali salam, gak ada. Jadi boleh aja 2 rakaat. Gak ada disampaikan lah. Imbah itu hanya membaca doa. Imbahnya tuntung tenah hanya membaca doa ini Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya syadidal quwa ila akhir. Kena ulun tulis juga kena. Malam Rabu dibagi Mbah Maghrib. Malam Rabu. Jadi kita esoknya kau amalakan hari Rabunya. Insyaallah mudah-mudahan kita kau amalakan insyaallah lah. Ya Allah, mudah-mudahan yang garing ampih garingnya insyaallah. Dan mudah-mudahan yang kena musibah, mudahan musibahnya diangkat oleh Allah. Dan wabil khusus ya Allah, hari Rabu mudah-mudahan kita berataan dijaga daripada bala bencana insyaallah. Kampung kita dijaga daripada segala penyakit, musibah dan daripada bala bencana insyaallah. Dengan kekuatan Engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para auliya Allah, bisirin nabi wa alin nabi, wa kama nabi masyayikhana kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari Rabu itu bagus bersedekah, makanya ulun di status itu membawai bersedekah. Siapa yang hendak umpat, jadi kena pagi-pagi itu antar aja kalau ada panitia 10 juta antar ada bapak, insyaallah diterima aja oleh panitia. Barangnya jangan yang 10 juta, yang 1000 kah? Jangan sopan. Ulun kaum gurih 1000 aja jer. Emak yang 1000 itu kebujuran untuk ulun himungnya sama insyaallah lawan yang 1M. Sama aja. Nya tergantung ke ikhlasan. Yang 1M kada ikhlas, yang 1000 ikhlas. Kenapa di hari kiamat kena? Yang 1000 nih kena yang dilihat oleh Allah. Itulah hari apa? Hari Rabu. Siap-siap aja bun panitia. Siap-siap aja hari Rabu tuh ada aja kena tak. Yang mudah-mudahan cepat selesai insyaallah lah. Alhamdulillah dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah la ilaha